Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 6. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, keragaman sosial budaya, serta yang kedua, tari kreasi berpola lantai dengan iringan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Budaya masyarakat Indonesia beragam. Keragaman budaya itu berkaitan erat dengan lingkungan setiap daerah. Salah satu budaya itu adalah tarian. Tarian setiap daerah mempunyai ciri khasnya sendiri. Ayo kita pelajari. Pola lantai karya tari. Dengan adanya berbagai macam bentuk tarian, bentuk pola lantainya pun berbeda-beda. Bentuk pola lantai tarian yang satu berbeda dengan tarian yang lain. Selain bentuknya yang berbeda, terdapat pola lantai yang mempunyai maksud dan ada juga yang tidak memiliki makna. Pola lantai yang mempunyai maksud lebih banyak ada dalam tarian-tarian klasik yang terdapat di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan jika pola lantai dalam tari kreasi baru dan tari rakyat juga mempunyai maksud. Perhatikan bentuk pola lantai dalam dua tarian yang berbeda berikut. Kedua karya tari pada gambar tersebut merupakan tarian yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari jaran kepang berdasarkan bentuk koreografi termasuk dalam jenis tari rakyat, sedangkan tari bedaya termasuk dalam jenis tari klasik. Bentuk pola lantai tari jaran kepang lebih sederhana dibandingkan bentuk pola lantai tari bedaya. Pola lantai yang berbentuk garis horizontal pada tari jaran kepang tidak mempunyai maksud apapun. Sebaliknya, pola lantai yang terdapat pada tari bedaya mempunyai maksud. Ada satu pola lantai pada tari bedaya yang dikenal dengan nama rakit lajur. Pola lantai rakit lajur bermaksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Kamu telah berlatih memperagakan salah satu tari kreasi daerah dengan iringan. Sekarang peragakan di depan teman-temanmu dan bapak atau ibu guru. Perhatikan pola lantai untuk setiap gerakan tari yang kamu peragakan. Secara bergantian, kamu dan teman-temanmu telah memperagakan tarian daerah. Tari daerah mana yang kamu peragakan? Samakah dengan tarian daerah yang diperagakan teman-temanmu? Jika berbeda, janganlah saling mengejek. Perbedaan budaya bangsa termasuk tarian menjadi kekayaan bangsa yang justru harus kita banggakan. Nah, kita akan belajar melalui teks bacaan berjudul Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air. Yayasan Sukma Bangsa Bireun di Aceh menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Bireun, Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranu Pelampuan, Bungong Jumpa, dan Tarik Pukat. Namun ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia,
Salah satu di antaranya yakni PAUD Tun Sri Lanang. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suweng dari Jawa. 7 anak laki-laki menyajikan tarian. Mereka mengenakan kostum yang sederhana, namun gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Ibu Suryamurni, pendidik pada PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Suryamurni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak. Tanpa mengesampingkan kearifan lokal, sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia. Tambah Ibu Suryamurni. Lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Yang pertama, peristiwa apa yang terdapat pada teks anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air? Ya, jawabannya, peristiwa yang terdapat pada teks antara lain digelarnya Lomba Seni Tari Kreasi Nusantara di Aceh. Peserta lomba menampilkan berbagai tarian daerah Aceh, ada peserta lomba menarikan tarian daerah Jawa dan penampilan anak-anak menarik perhatian pengunjung. Yang kedua, mengapa ada anak Aceh yang menampilkan tarian Jawa? Ya, ada anak Aceh yang menarikan tarian Jawa karena ingin menampilkan sajian yang berbeda dan menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia. Yang ketiga, sikap apa yang dapat ditiru dari teks anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air? Ya, sikap yang dapat ditiru antara lain kreatif, berani tampil dengan percaya diri, menghargai kebudayaan daerah lain, dan cinta tanah air. Yang keempat, tarian apa yang pernah kamu peragakan? Ya, contohnya tari jaranan. Nah, ini bisa kamu isi bebas sesuai dengan tarian yang pernah kamu peragakan. Yang kelima, apakah kamu berminat belajar tari daerah lain? Mengapa? Ya, saya berminat mempelajari tari daerah lain untuk mengenal lebih berbagai tarian dan untuk menunjukkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Ya, kemudian ceritakan pengalaman menarik saat kamu atau temanmu menarikan tarian daerah lain. Ketika kita menarikan tarian daerah lain, ternyata kita dapat mengetahui berbagai macam seni yang berasal dari daerah lain. Pengetahuan dan keterampilan yang dapat aku berikan bagi perbaikan kehidupan lingkungan sekitarku. Yang pertama, berbagi pengetahuan tentang kreasi seni tari Nusantara kepada orang lain. Yang kedua, berlatih bersama tentang gerakan tarian Nusantara. Yang ketiga, mengajak teman-teman untuk mencoba tarian daerah lain. Kemudian, sikap baikku yang dapat menjadikan kehidupan dan lingkungan sekitarku menjadi lebih baik. Yang pertama, sikap bekerja sama. Yang kedua, sikap menghargai keberagaman sosial budaya. Yang ketiga, sikap menghargai perbedaan budaya bangsa termasuk tarian, menjadi kekayaan bangsa yang justru harus kita banggakan. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.